Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukas Tegugining dari program studi farmasi, program sarjana Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi obat dan eksipien. Yang pertama itu kita masuk ke pengertian dari inkompatibilitas. Inkompatibilitas obat dalam sediaan solid adalah keadaan di mana dua atau lebih bahan dalam bentuk sediaan padat seperti tablet, kapsul, serbuk atau granul tidak cocok satu sama lain sehingga terjadi perubahan yang dapat menurunkan stabilitas, mutu, keamanan atau efektivitas obat. Contoh inkompatibilitas obat itu ada tiga. Yang pertama itu inkompatibilitas fisik, inkompatibilitas kimia, dan inkompatibilitas terapeutik. Yang berikut kita masuk ke inkompatibilitas fisik. Inkompatibilitas fisik dalam sediaan solid adalah ketidakcocokan antara bahan yang menyebabkan perubahan sifat fisik tanpa terjadi reaksi kimia. Perubahan ini dapat berupa pengumpulan serbuk, perubahan warna, tablet menjadi retak atau rapuh, serta penyerapan kelembapan akibat sifat higroskopis salah satu bahan. Contohnya, jika suatu zat aktif yang mudah menyerap air dicampurkan dengan eksipien tertentu, campuran dapat menjadi lembab dan tidak stabil. Perbedaan ukuran partikel dan distribusi bahan juga dapat menyebabkan campuran tidak homogen, sehingga dosis obat menjadi tidak merata. Meskipun tidak terjadi reaksi kimia, inkompatibilitas fisik tetap dapat mempengaruhi mutu dan efektivitas sediaan. Yang berikut kita masuk ke inkompatibilitas terapeutik. Inkompatibilitas terapeutik terjadi apabila kombinasi dua atau lebih zat aktif dalam suatu sediaan menyebabkan efek farmakologis yang tidak sesuai atau saling bertentangan. Kondisi ini tidak selalu melibatkan perubahan fisik atau kimia, tetapi berkaitan dengan interaksi efek obat dalam tubuh. Misalnya, penggabungan obat yang memiliki efek antagonis dapat menurunkan efektivitas terapi, sedangkan kombinasi obat dengan efek samping serupa dapat meningkatkan risiko toksisitas. Oleh karena itu, dalam perancangan sediaan kombinasi perlu dilakukan pertimbangan farmakologis yang matang agar manfaat terapi tetap optimal dan aman bagi pasien. Yang terakhir kita masuk ke inkompatibilitas kimia. Inkompatibilitas kimia terjadi ketika dua atau lebih bahan dalam sediaan solid bereaksi secara kimia sehingga terbentuk senyawa baru atau terjadi degradasi zat aktif. Reaksi yang umum terjadi meliputi oksidasi, hidrolisis, dan reaksi Maillard antara obat yang mengandung gugus amina dengan laktosa sebagai eksipien. Akibat reaksi ini, potensi obat dapat menurunkan warna dan bau sediaan dapat berubah, serta dalam beberapa kasus dapat terbentuk zat yang bersifat toksik. Inkompatibilitas kimia merupakan jenis yang paling serius karena secara langsung memengaruhi stabilitas dan keamanan obat selama penyimpanan. Baik, yang berikut dalam inkompatibilitas kimia kan tadi kita dengar ada namanya reaksi Maillard. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi Maillard. Reaksi Maillard dalam sediaan solid merupakan salah satu bentuk inkompatibilitas kimia yang terjadi akibat reaksi antara gugus amina pada zat aktif obat dengan gula reduksi sebagai eksipien seperti laktosa. Reaksi ini pertama kali dijelaskan oleh Louis Camille Maillard dan dikenal luas dalam ilmu pangan. Namun dalam farmasi justru dapat menurunkan mutu obat. Mekanisme dalam sediaan padat pada sediaan tablet atau kapsul, zat aktif yang memiliki gugus amina primer atau sekunder yang dapat bereaksi dengan gugus karbonil dan gula produksi, misalnya laktosa. Reaksi ini berlangsung melalui beberapa tahap. Yang pertama itu pembentukan basis chief atau reaksi awal antara amina dan gula. Yang kedua ada terbentuknya produk Amador itu hasil dari rearrangement. Yang ketiga ada pembentukan senyawa kompleks berwarna coklat atau melanolidin. Walaupun sediaan berbentuk padat, reaksi tetap dapat terjadi terutama bila terdapat kelembapan, suhu tinggi, dan penyimpanan jangka panjang. Yang berikut kita masuk ke dampak terhadap stabilitas obat. Dampak terhadap sediaan reaksi Maillard dalam sediaan solid dapat menyebabkan yang pertama itu penurunan kadar dan potensi obat, yang kedua itu perubahan warna tablet atau kapsul, yang ketiga itu terbentuknya produk degradasi, yang keempat itu penurunan stabilitas dalam masa simpan. Dalam beberapa kasus, produk degradasi juga dapat mempengaruhi keamanan obat. Yang terakhir, kita masuk ke cara pencegahan interaksi. Yang pertama itu pencegahan inkompatibilitas fisik. Pencegahan inkompatibilitas fisik dilakukan dengan memastikan kesesuaian sifat fisik antara bahan sebelum diformulasikan. Hal ini dapat dilakukan melalui uji preformulasi seperti pemeriksaan ukuran partikel, sifat alir, kompresibilitas, dan sifat higroskopis bahan.
Bahan yang mudah menyerap air sebaiknya dikombinasikan dengan eksipien yang stabil terhadap kelembapan atau disimpan dalam kondisi terkendali. Penggunaan teknik granulasi dapat membantu meningkatkan homogenitas campuran dan mencegah segregasi partikel. Selain itu, pemilihan kemasan kedap udara dan pengontrolan kelembapan selama proses produksi maupun penyimpanan juga sangat penting untuk menjaga stabilitas fisik sediaan. Yang berikut cara pencegahan inkompatibilitas kimia. Pencegahan inkompatibilitas kimia difokuskan pada penghindaran reaksi antar bahan yang dapat menyebabkan degradasi zat aktif. Langkah awal yang penting adalah melakukan uji kompatibilitas antara zat aktif dan eksipien sebelum formulasi akhir ditentukan. Jika terdapat potensi reaksi, eksipien dapat diganti dengan bahan yang lebih inert atau tidak reaktif. Misalnya untuk mencegah reaksi Maillard, laktosa sebagai gula reduksi dapat diganti dengan mannitol atau kalsium fosfat. Penggunaan antioksidan pengatur pH atau pelapis tablet juga dapat membantu melindungi zat aktif dari oksidasi dan kelembapan. Selain itu, pengendalian suhu, cahaya, dan kadar air selama penyimpanan sangat diperlukan untuk memperlambat reaksi kimia yang tidak diinginkan. Yang berikut cara pencegahan inkompatibilitas terapeutik. Dilakukan melalui evaluasi farmakologis, yaitu menyeluruh terhadap kombinasi obat dalam satu sediaan. Setiap zat aktif harus ditinjau melalui mekanisme kerja, efek samping, dan potensi interaksinya sebelum diformulasi bersama. Studi literatur, uji praklinis, serta pertimbangan rasional kombinasi obat sangat penting untuk memastikan tidak terjadinya antagonisme atau peningkatan toksisitas. Jika terdapat risiko interaksi yang merugikan, obat sebaiknya dipisahkan dalam sediaan berbeda atau diberikan dengan jarak waktu tertentu. Pendekatan ini bertujuan agar efek terapi tetap optimal dan aman bagi pasien. Baik, terima kasih. Begitu saja penjelasan saya mengenai interaksi obat dan eksipien.